Mitra Koperasi dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di sesi pembahasan tentang koperasi. Hadir di sini ada Mas Heriana dari Purwokerto yang saat ini menduduki posisi ketua Kopun, Mas ya? Iya, betul. Ya, nah, Kopun adalah koperasi di Purwokerto yang bernama Koperasi Karya Utama Nusantara. Kalau tidak salah itu Mas Heri ya? Iya, Koperasi Karya Utama Nusantara. Karena setahu saya itu sudah berganti nama beberapa kali. Betul, betul. Untuk hari ini kita akan bicara apa nih Mas Heri? Ya, kita hari ini akan coba lebih mendalami lagi tentang masih definisi koperasi sebenarnya. Cuma nanti kita coba lebih mudah lagi apa sih yang membedakan antara koperasi dengan perusahaan non koperasi. Masih tadi masyarakat masih bingung tuh sebenarnya apa sih perbedaannya. Terlebih nanti kita akan coba masuk ke sana. Ya, betul sekali Mas Heri. Karena kalau di masyarakat setahu saya masyarakat itu sulit membedakan yang koperasi atau perusahaan itu sebenarnya seperti kabur kalau orang melihat itu. Sebenarnya apa sih perbedaannya koperasi dan perusahaan, Mas Heri? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ngupas ini menarik, Mas Afif. Ini kita coba masuk ke definisi koperasi kembali, bahwa koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya melalui perusahaan yang dikelola secara yang dikendalikan secara demokratis. Ya mungkin ini nanti kita akan saya akan banyak mengulang definisi ini biar masyarakat juga familiar dengan definisi koperasi kayak gitu kan. Nah, saya coba masuk lebih dalam lagi. Saya selalu memetakan definisi ini ke dalam dua pilar. Saya menjadikan seperti itu. Kenapa dua pilar? Ini ada pilar utama koperasi. Jadi kalau salah satunya hilang, wah itu udah ambruk tuh koperasinya kayak gitu kan. Apa itu pilarnya? Pilar yang pertama adalah perkumpulan. Koperasi adalah perkumpulan otonom. Nah, definisi perkumpulan itu mungkin kita lebih mengenai istilah organisasi, gitu kan. Jadi pilar pertama adalah ada sebuah organisasi yang di situ berkumpul orang-orang. Yang berkumpulnya juga nggak sembarangan tuh. Pertama, dia berkumpul harus secara sukarela. Jadi tidak boleh tuh kita maksa-maksa orang untuk bikin, ayo kita bikin koperasi. Kalau nggak mau bikin koperasi, saya cabut kakaknya, nggak boleh tuh. Harus sukarela gitu kan. Jadi perkumpulan dibangun atas dasar sukarela. Yang kedua, perkumpulan koperasi juga dibangun berdasarkan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan. Jadi orang yang nggak butuh nggak perlu tuh gabung koperasi kayak gitu. Artinya apa? Harus ada kesamaan kebutuhan dan kesamaan aspirasi. Jadi kita mau bikin koperasi nih, kebutuhan para pendirinya ingin mendirikan koperasi untuk jualan barang-barang kelontong. Anggota yang nggak membutuhkan barang kelontong ya tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota. Kayak gitu. Artinya apa? Organisasi ini dibangun sebagai organisasi yang otonom, tidak dibawa intervensi siapapun, diisi oleh orang-orang yang memiliki kesamaan kebutuhan dan aspirasi. Nah inilah kemudian organisasi, ini pilar pertamanya. Jadi kalau pilar pertamanya nggak ada, itu bukan koperasi tuh, kayak gitu kan. Mungkin ada orang yang kumpul, tapi kemudian tidak berorganisasi, itu belum bisa menjadi koperasi. Pilar yang kedua adalah perusahaan. Jadi misalnya adalah kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya, gitu kan. Itu dilakukan melalui perusahaan yang dikendalikan secara demokratis. Artinya apa? Ada sebuah perusahaan, ada bentuk usahanya, kayak gitu kan. Nah, ini pilar yang keduanya. Jadi bukan koperasi juga kemudian berkumpul, berorganisasi. Tapi ketika ditanya, perusahaannya apa? Nggak ada, itu kebetulan koperasi. Itu bisa jadi yayasan atau itu adalah LSM, gitu kan. Ada organisasinya, ada orang-orangnya berkumpul, tapi tidak ada perusahaannya. Nah, ini bisa jadi adalah LSM, bukan koperasi. Atau bisa jadi adalah yayasan, bukan koperasi. Gitu sebaliknya, ada di perusahaan gitu kan, kegiatan ekonominya ada, kegiatan sosialnya ada gitu kan, tapi tidak ada organisasinya. Itu mungkin milik perorangan, bisa jadi itu adalah usaha dagang gitu kan. Artinya apa? Corporate, bukan koperasi. Gitu. Nah, koperasi berdiri pada dua pilar ini. Dia sebagai organisasi adalah kumpulan orang, tapi dia juga punya perusahaan. Nah, apa yang membedakan perusahaan koperasi dengan perusahaan non koperasi? Dikendalikan secara demokratis. Maksudnya apa? Kalau sekarang anggota koperasi ada 20 orang, kayak gitu kan. Kita sebab mengacu nih ke undang-undang. Kalau undang-undang yang lama, undang-undang nomor 25 tahun 92, untuk mendirikan koperasi itu butuh 20 orang. Nah, kalau itu ada yang baru sekarang Omnibus Law katanya cukup 9 orang. Oke, itu urusan undang-undang kita bahas nanti. Tapi intinya, artinya ada orang-orang yang berkumpul mendirikan koperasi.
Nah, orang-orang yang berkumpul ini, dia punya hak untuk mengendalikan perusahaannya. Nah, ini bedanya dengan perusahaan lain. Perusahaan lain ada satu perusahaan, dia punya karyawannya 1.000 orang. Pemiliknya cuma satu, berarti yang mengendalikan hanya satu orang. Tapi dalam perusahaan koperasi, ketika ada anggotanya 20 orang, 20 orang ini bisa mengendalikan perusahaan koperasinya. Gitu. Maka kemudian perusahaan adalah milik bersama para anggota koperasi. Oke, terima kasih Mas Edi. Mungkin supaya mitra koperasi yang menonton acara ini lebih paham, mungkin bisa nggak dijelaskan poin-poin utamanya sehingga nanti gampang untuk disimpulkan. Oke, ya. Kita coba masuk ke poin-poin utama ya. Yang pertama kita bicara mengenai koperasi sebagai organisasi perkumpulan orang. Nah, sebagai organisasi yang berkumpulan orang ini, maka salah satu poin yang harus ada adalah ketika orang-orang ini berkumpul, gitu, maka mereka harus ada penyamaan visi misi atau istilah kitanya harus ada penyamaan persepsi, gitu kan. Jadi tidak boleh tuh orang-orang yang beragam itu kemudian punya pikiran yang beda-beda. Ya kan, yang satu pengen memenuhi kebutuhannya untuk aspirasi politik, gitu kan. Bikin partai nantinya, gitu kan. Yang satu bikin ini tujuannya untuk membantu masyarakat, gitu kan. Munculnya menjadi LSM. Yang satu enggak, kita yang bergerak di pendidikan, maka muncul aja yayasan. Koperasi harus sama dulu nih. Samakan dulu cara pikirnya, kemudian bikin organisasi. Itu dalam koperasi. Makanya kemudian dalam koperasi muncul nanti yang namanya, nah ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang rapat anggota. Bahwa ketika orang berkumpul, gitu kan, itu kita menyatukan satu pemikiran yang beragam dalam sebuah momen yang namanya rapat anggota. Itu mungkin nanti kita bisa berikutnya kita bahas. Tapi intinya, bagaimana kemudian ketika orang-orang berkumpul, dia harus menyamakan visinya mendirikan koperasi. Jadi ketika misalnya 20 orang berkumpul, oke, kita akan mendirikan koperasi. Sederhana saja misalnya, kita mau bikin koperasi ini untuk apa? Oke, kita akan bikin koperasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota. Ekonomi yang mana? Ekonomi kan luas kayak gitu. Oke, kami butuh misalnya sembako, udah jelas tuh. Gitu, karena butuh sembako. Berarti ketika kemudian kita bikin koperasi, maka kita sepakati 20 orang ini bikin koperasi, tujuannya untuk apa? Untuk membuka toko sembako. Memenuhi kebutuhan siapa? Memenuhi kebutuhan para anggotanya. Gitu. Nah, ini dari definisi pertamanya. Kemudian yang kedua, karena kemudian kita menyepakati untuk bikin koperasi dengan usahanya adalah toko sembako, maka muncul definisi yang kedua, perusahaan. Bagaimana bentuk dari toko sembako itu, kayak gitu kan? Maka kemudian muncullah yang namanya usaha toko sembako. Jadi selama usaha toko sembako yang belum ada, belum jadi itu koperasi, gitu kan? Berarti baru perkumpulan saja, diskusi terus, kumpul terus setiap malam, setiap minggu dan kumpulan, caranya gimana caranya bikin toko sembako. Tokonya nggak jadi, belum jadi koperasi, gitu. Karena pilihan yang kedua belum ada, gitu kan? Iya kan? Kayak gitu. Jadi ketika mereka semua udah bersepakat, oke, kami sepakat untuk membuat toko sembako. Maka kemudian gimana cara bikin toko sembako? Oke, kami sepakat untuk urunan, istilah kita mungkin patungan. Maka muncul dalam istilah koperasi ada yang namanya simpanan. Anggota ngumpulin dana, simpanan masing-masing orang, misalnya per orang 100.000, terkumpul uang 1 juta, 1 juta dibikin menjadi toko sembako. Maka dibuat list daftar barang kebutuhan anggota apa saja, mulai dari beras, minyak, gitu kan. Kemudian misalnya mie, gitu kan, tambah lagi misalnya gula, kemudian kopi, kemudian uang 1 juta dibelanjakan, ya kan. Kemudian dibuatlah itu menjadi sebuah toko sembako. Udah jadi tuh perusahaannya dalam bentuk toko sembako. Nah, setelah itu anggota sepakat untuk membeli dari tokonya. Sudah seperti itu. Maka itu sudah berkoperasi, kayak gitu kan. Karena sudah ada perusahaannya mengadakan kegiatan, sudah juga ada perkumpulannya. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa juga kemudian ada orang berkumpul 100 orang tiap malam ngadain pertemuan, tapi nggak ada usahanya, belum operasi. Satu yang sama juga seperti misalnya ada satu orang bikin toko kemudian bilang, ayo pada belanja di tempat saya. Saya beli bukan, itu juga bukan koperasi. Jadi seperti itu gambaran mengenai bagaimana kita membedakan antara perusahaan koperasi dan perusahaan yang lainnya dilihat dari aspek definisi koperasi. Oke, apakah koperasi itu wajib memiliki perusahaan atau usaha? Oke. Saya tidak bicara mengenai wajib atau tidak wajib sebenarnya, tapi ini adalah bicara pilar. Anggaplah kemudian kita bikin rumah, kita ada pilar utamanya juga, gitu kan.
salah satu pilar udah berdiri organisasinya, Ya. gitu kan. Apakah rumahnya jadi? Ya bisa jadi rumahnya jadi dengan satu pilar. Tapi karena harusnya ada dua pilar, maka jalannya menjadi bentuknya menjadi mungkin tidak jelas gitu kan. Begitu kita mau masang misalnya atapnya nggak bisa tuh karena pilar satunya nggak ada, ya gitu kan. Atau sama seperti kita naik sepeda, gitu kan. Bannya ada dua tuh, gitu kan. Ban satunya organisasi, ban satunya perusahaan. Bisa nggak jalan dengan satu ban? Mungkin bisa, tapi nggak maksimal gitu ya. Iya. Nah sama seperti itu. Koperasi nggak ada perusahaannya. Ya mungkin mereka bilang wah ini koperasi, tapi kenyataannya aktivitasnya hanya kumpul, gitu kan, ngobrol, diskusi, membahas sesuatu yang nggak jelas juga. Ya terus endingnya apa dengan berkumpul itu? Kan harus ada endingnya juga tuh. Oh iya ini aspirasi kebutuhan sosial, oke nggak apa-apa gitu kan. Kebutuhan sosial misalnya adalah dengan berkumpul itu orang menjadi terwadahi kebutuhannya karena dia senangnya diskusi, ya dia diskusi terus tiap malam kayak gitu kan. Ya itu sudah masuk tuh sebagian dari diskusi sudah muncul kan. Tapi kalau ada perusahaannya ya nggak ada endingnya juga kayak gitu kan. Nah maka kemudian perusahaan itu menjadi pilar. Bukan bicara lagi wajib, ini menjadi bagian dari bentuk koperasi itu nggak akan lengkap kalau kemudian nggak ada perusahaannya. Jadi koperasi memang akan lebih lengkap jika secara organisasi dia bagus, kemudian ada tempat usahanya. Betul. Nah, Perusahaannya juga yang bagus. orang-orang kenal itu perusahaan. Perusahaan. Jika kita melihat di lapangan, sebenarnya hampir semua koperasi memiliki usaha. Betul. Cuma ada beberapa hal di mana usaha koperasi ini kenapa kalau di lapangan tidak pernah langgeng, Mas Ali? Nah, ini menjadi masalah yang rumit gitu kan. Kenapa rumit? Karena saya bilang tadi, mungkin kita perlu mengkaji lagi ke materi yang pernah saya sampaikan di sesi sebelumnya mengenai definisi koperasi, bahwa memang cara pandang undang-undang kita menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang. Jadi cara pandangnya itu perusahaannya dulu tuh, kayak gitu kan. Sementara kalau dari ICE kan cara pandangnya organisasinya dulu, orang-orangnya dulu. Nah, memang ada sebuah resiko yang akan terjadi kalau namanya itu membangun perusahaan. Itu bisa berhasil atau bisa gagal, kayak gitu kan. Nah, sementara membangun perusahaan koperasi, itu kan saya membangun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial budayanya anggota. Jadi kalau kemudian dibangun secara bersamaan, gitu kan, organisasi yang dibangun, anggotanya tumbuh, jumlahnya berkembang, perusahaan juga dibangun, gitu kan, dikelola dengan baik, memenuhi kebutuhan, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang saling melengkapi. Tapi kalau salah satunya lemah, ya pasti tadi resikonya koperasi tidak akan bisa bertahan dengan lama. Perusahaannya bagus, organisasinya lemah, koperasi tidak bisa berkembang. Kebalikan, organisasi bagus, perusahaannya lemah, ya koperasi tidak akan memberikan dampak yang manfaat bagi para anggota. Berarti kesimpulannya dua-duanya harus kuat. Dua-duanya harus kuat. Ya, supaya koperasi ini menjadi perusahaan yang besar secara organisasi maupun secara bisnis. Ya, betul. Oke. Namanya ini sangat menarik, Mas Adi. Sebenarnya sangat menarik. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas. Oke. Dan insan koperasi, mitra koperasi dimanapun Anda berada, sebenarnya koperasi bukanlah organisasi sesempit yang kita duga. Karena kalau kita kelola dengan benar, kita kembangkan dengan benar, koperasi juga bisa menjadi masa depan untuk kita semua. Dan mungkin ini tidak akan selesai hari ini, Mas. Oh iya, kalau udah koperasi pasti temanya banyak ya. Ya, kita bisa ketemu di sesi berikutnya. berikutnya. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Mungkin dari sesi ini sampai di sini saja, Mas Eli. Oke, terima kasih atas semua yang sudah disampaikan. Ini sangat membantu mitra koperasi dimanapun Anda berada. Demikian acara hari ini. Kita akan bertemu di sesi selanjutnya untuk membahas hal tentang perkoperasian. Salam koperasi. Terima kasih, Mas Eli. Oke, sama-sama.